Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabarnya? Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kita hadir di tempat ini saat ini, berarti Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan, dan berkat-Nya bagi kita semua. Mari kita akan mempersiapkan hati kita menuntut ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mengambil saat berdoa sejenak. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah umat-Nya yang kudus, hai segenap batin. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala kekuasaannya. Allahku, Engkau sangat besar. He is exalted. Dan kandungan kami domba. Ulangan 24 ayat 4 sebagai pembimbing kita memasuki ibadah pada pagi ini. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Ibadah adalah waktu di mana kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengagungkan namanya dengan segenap hati. Namun jangan sampai ibadah kita tidak berkenan di hadapan Tuhan hanya karena satu penghalang, yaitu dosa. Oleh sebab itu, mari kita mengakui segala dosa, memohon ampun, dan mengambil komitmen untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk memohon ampun di hadapan Tuhan.
atas setiap pelanggaran kita. Pujian terlalu besar akan diiringi oleh sinar. Benar Tuhan, tatkala kami lebih mengagungkan diri kami sendiri, tatkala kami lebih mau dihargai, lebih mau mendapatkan perhatian daripada orang lain terlebih Tuhan.
tatkala kami selalu mengeluh dengan segala pergumulan kami, tatkala kami berputus asa. Itulah keegoisan kami ya Bapa. Kami selalu peduli dan mencintai diri kami sendiri. Kami selalu memikirkan diri kami sendiri. Kami kadang lalai, lupa dan tidak sadar bahwa ada darah yang begitu mahal. Darah itu kudus, darah itu suci ya Bapak, yang tidak layak menderita bagi dosa-dosa kami. Tapi karena begitu besar kasih-Mu pada setiap kami orang-orang yang berdosa ini Tuhan, sehingga kami boleh dilayakkan memanggil Engkau Bapa, memanggil Engkau Tuhan kami. Engkau melayakkan kami hadir tempat ini Tuhan. Engkau mengizinkan kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, jikalau pada saat kami berdiri di hadapan altar-Mu dan kami masih menyimpan dosa-dosa yang tersembunyi yang tidak satu orang pun tahu itu ya Bapa, baik itu dalam pikiran kami, hati kami, ampuni kami ya Bapa. Jikalau ketika kami berdiri di hadapan altar-Mu tetapi kami masih melukai hati sesama kami ya Bapa, melalui tindakan kami, perkataan kami, sikap kami Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Jikalau kami berdiri di tempat ini tapi hati kami tidak memuliakan nama Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Berikanlah kami kemampuan untuk memiliki komitmen meninggalkan dosa-dosa kami, dan berikanlah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup di dalam kekudusan dan kemurnian iman. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, karena kami percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mengasihi, Engkau Allah yang mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dalam Mazmur 5 ayat 13 yang berkata demikian: Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Dan marilah kita hidup seturut dengan petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Matius 7 ayat 7 demikian firman Tuhan: Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Biar setiap kita yang membaca, mendengar, mengingat dan mengimani firman, kita orang-orang yang diberkati. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya, saya ajak kita berdiri sejenak. Bagi Bapak Ibu yang mungkin kakinya agak sakit, tidak apa-apa ya kalau memang harus duduk atau harus beristirahat. Nah, kenapa saya ajak berdiri? Karena lagunya ini lagu semangat. Mari saya undang Bapak Ibu untuk boleh memberikan senyum ke saudara seiman yang ada di sebelah kanan kiri. Katakan kita orang-orang yang diberkati, gitu ya. Kita orang yang diberkati Bapak Ibu. Kita orang yang diberkati Bapak Ibu. Tiada terkubur silakan.
pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Karena itulah Tuhan memberikan waktu untuk kita boleh bersahabat bersama dengan Tuhan. Bersama dengan umat percaya sepanjang abad, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana dia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan dari hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersehati, kita berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita doakan untuk bangsa dan negara kita. Jikalau dalam persiapan-persiapan pemilu ini banyak hal yang harus dikerjakan oleh mereka yang berhubungan dengan persiapan ini, mari kita doakan supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, tidak ada provokator atau hal apapun. Mari kita doakan juga siapapun nantinya yang terpilih, biarlah itu yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga umat Tuhan boleh bersehati sungguh-sungguh berdoa untuk pemimpin baru kita nantinya, bersama dengan wakil dan nanti juga untuk para menteri. Doakan juga untuk pemerintah saat ini yang sedang menjalankan tugas tanggung jawab mereka, baik pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Biarlah mereka melakukannya dengan dedikasi yang tinggi, dengan ketundukan kepada otoritas tertinggi yaitu Allah. Kita doakan supaya apa yang menjadi undang-undang dan keputusan-keputusan bersama sungguh-sungguh adalah keputusan yang mensejahterakan rakyat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersehati datang ke dalam tangan Tuhan. Kami adalah umat Tuhan yang dipakai untuk mendoakan bangsa kami. Kami bersyukur Engkau boleh menempatkan kami di Indonesia ini Tuhan, dengan berbagai ragam perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat ya Bapa. Tapi Engkau mempersatukan kami ya Bapa dalam kasih-Mu Tuhan. Lebih ya Bapa, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, khususnya persiapan-persiapan pemilu yang sedang berlangsung menjelang pemilu di tahun 2024 nanti Tuhan. Kami berdoa persiapan ini berjalan dengan indah ya Bapa, tidak ada provokator, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin bangsa kami yang nantinya terpilih sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani masyarakat, lebih memiliki ketundukan kepada otoritas tertinggi yaitu Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap undang-undang, bahkan untuk setiap keputusan-keputusan yang sudah dimusyawarahkan bersama. Kami rindu ya Bapa, keputusan tersebut sungguh-sungguh Tuhan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ya Bapa. Apapun yang menjadi komitmen bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami, sungguh-sungguh komitmen yang boleh mereka abdikan kepada masyarakat. Kami berdoa untuk pemerintah yang saat ini sedang melaksanakan tugas tanggung jawab, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten maupun kota, dan juga pemerintah yang ada terdekat di daerah kami, RW, RT, kelurahan, kecamatan Tuhan. Kami percaya Engkau juga pakai mereka Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, melindungi setiap pemimpin-pemimpin kami untuk berlaku benar, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kami. Selanjutnya kita akan berdoa untuk Sinode DKT. Doakan untuk pelayanan para BB Sinode, baik pelayanan di gereja, pelayanan di keluarga mereka, terlebih untuk pelayanan di seluruh gereja DKT. Apa yang menjadi kerinduan mereka bersama, yang sudah menjadi kerinduan gereja-gereja DKT juga,
Kita berdoa untuk program-program, kita berdoa untuk pengembangan gereja-gereja seluruh GKT. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan bagi para BPI Sinode. Mari kita berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk BPI Sinode kami secara pusat di Malang, Tuhan. Mereka juga manusia yang membutuhkan pertolongan, dukungan doa. Kami berdoa ya Bapa, untuk setiap mereka yang kau percayakan agar mereka bisa berlaku bijaksana di dalam proses pengembangan gereja GKT di seluruh Indonesia. Berikan mereka kesehatan, kemampuan, kekuatan ketika mereka boleh melayani baik di gereja masing-masing, di sinode maupun di tengah-tengah keluarga mereka, agar mereka tetap menjadi berkat ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap apa yang menjadi pengembangan bersama dari gereja-gereja GKT. Kami berdoa untuk program-program gereja-gereja GKT yang terus boleh dipantau oleh BPI Sinode Tuhan. Biar Engkau juga memberkatinya. Terima kasih ya Bapak yang doa kami. Selanjutnya kita berdoa untuk setiap jemaat kita GKT Eklesia. Jika Tuhan menggerakkan hati kita untuk menyebutkan 1, 2, 3 bahkan puluhan nama untuk kita doakan, mari kita berdoa. Kita doakan untuk setiap pergumulan jemaat kita, baik itu sakit penyakit, pergumulan rumah tangga, perekonomian, studi anak-anak kita, masa depan mereka, pertumbuhan iman, pertumbuhan anak-anak kita. Mari kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Setiap kerinduan yang terus menjadi komitmen di tengah-tengah gereja kita, kerinduan untuk memiliki gedung baru atau hal apapun itu, mari kita bawa ke dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami juga bersyukur Tuhan jika Engkau boleh mengumpulkan kami di GKT Eklesia ini ya Bapak. Kami percaya Engkau punya rencana indah dalam setiap pribadi kehidupan anak-anak Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi setiap mereka yang saat ini sedang berkumpul, mereka yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, Kau jamah sembuhkan, pulihkan. Mereka yang saat ini sedang berkumpul Tuhan untuk perekonomian mereka ya Bapak. Kami percaya Tuhan setiap umat-Mu adalah kesayangan-Mu ya Bapa, dan apa yang Engkau beri sesuai dengan takaran Tuhan. Ajar kami untuk belajar memahami maksud Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan terus bersandar percaya bahwa Engkau Allah yang senantiasa menolong dan memimpin kami. Kami bergumul ya Bapa dengan pergumulan rumah tangga kami ya Bapa. Jika ada hal-hal yang selama ini membuat kami merasa berat, merasa bergumul, biarlah Engkau sendiri Tuhan Allah yang menolong kami. Kami percaya Tuhan setiap pribadi yang Engkau boleh percayakan di tengah-tengah keluarga kami, mereka orang-orang yang mengasihi, memperhatikan, menerima kami apa adanya, dan mereka orang-orang yang harusnya kami kasih, kami perhatikan, dan kami terima apa adanya ya Bapak, baik kelebihan maupun kekurangan mereka ya Bapak. Berkatilah setiap rumah tangga kami Tuhan. Apa yang menjadi keberbedaan itu Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami butuhkan. Kami percaya Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan anak-anak kami yang bergumul untuk masa depan mereka, pekerjaan mereka, pasangan hidup. Tuhan, kami percaya ya Bapak, Engkau mengasihi mereka. Engkau telah menyediakan yang terbaik bagi mereka. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah di dalam masa-masa penantian Engkau berikan hati yang tunduk, hati yang percaya, hati yang takut akan Tuhan, sehingga nantinya mereka boleh melangkah tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati ya Bapak anak-anak-Mu, mereka yang berumur untuk studi mereka, pergaulan mereka, masa muda mereka, masa remaja mereka, juga tolong Tuhan, lindungi mereka, jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak berkenan atau pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan anak-anak kami yang mungkin baru menginjak sekolah, baru mengenal dunia pendidikan, dunia sosial ya Bapak. Engkau juga jagai mereka Tuhan, jika pada saat ini dunia mengajarkan hal-hal IT yang bisa menyesatkan, tapi kami percaya Tuhan firman-Mu selalu akurat, firman-Mu selalu relevan untuk bisa diajarkan kepada anak-anak kami sampai kapanpun Tuhan. Firman-Mu tidak pernah punah ya Bapak, tapi firman-Mu menghidupkan anak-anak kami ke jalan yang benar ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak untuk hati yang saat ini sedang berkumpul Tuhan. Kami tahu Engkau jauh mengasihi kami ya Bapak. Biarlah kami memandang Engkau, biarlah kami memandang pribadi-Mu saja ya Bapak, sehingga apa yang menjadi beban kami hilang, dan kami rindu ya Bapak hidup memuliakan nama-Mu. Karena bagian-bagian yang tidak bisa kami lakukan, kami percaya Engkau yang mengambilnya ya Bapak. Dan
percaya bagian-bagian yang Kau percayakan kepada kami boleh lakukan dengan seluruh kehendak Tuhan. Inilah doa kami. Kami percaya Engkau memberkati setiap kerinduan gereja ini. Jika pada akhirnya kami rindu Tuhan, memiliki gereja atau tempat ibadah yang lebih besar lagi, lingkungan yang mendukung, atau mungkin tempat parkir yang lebih luas. Tuhan, Engkau tahu setiap kerinduan hati kami. Engkau tahu menjawab apa yang tepat dan apa yang seharusnya kami butuhkan. Oleh sebab itu ya Bapa, biar di dalam setiap usaha, kerja keras dan doa kami bersandar penuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami doakan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan selalu relevan di dalam setiap panjang masa, setiap zaman. Dan firman itu hidup di antara kita. Dan firman itu telah menjadi manusia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Darwis. Mari kita pujikan bersama lagu Firman Menjadi Manusia. Kami sungguh bersyukur Tuhan ketika kami diberikan kesempatan untuk boleh datang beribadah. Kami mau datang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Kami mau datang untuk memuji Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Bahkan ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mendengarkan sabda Tuhan. Dan biarlah kami sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang taat. Karena anak-anak yang taat dan setia adalah mereka yang selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa hamba-Mu akan setiap kami mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku, mari kita memperhatikan bacaan Alkitab kita dari Ulangan 28 ayat yang keempat. Ini adalah kesukaan umat ini.
Kalau bicara soal berkat itu yang paling disukai gitu ya. Kita perhatikan ayatnya yang keempat, tapi kita akan mempelajari bagian-bagian selanjutnya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Ulangan 28 ayat yang keempat. Kalau sudah menemukan, kita bisa membaca bersama-sama. Ulangan 28 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini kalau berbicara tentang berkat, memang disediakan Allah dan berkat itu satu-satunya berasal dari Allah. Ketika berbicara berkat, ada hal yang menarik karena ini adalah yang paling disukai oleh manusia. Saya dan tentu kita semua paling suka kalau berbicara soal berkat Tuhan. Yang tidak disukai itu setelah perikop ini gitu ya, berkat dan kutuk gitu, itu yang paling tidak disukai manusia. Nah Bapak Ibu dan Saudara, berkat adalah bagian yang paling diminati dan paling diminta oleh manusia. Pertanyaannya yang sederhana adalah bagaimana caranya supaya kita mendapatkan berkat itu. Oleh karena itu kita mau belajar bahwa Allah pada awalnya itu berinisiatif untuk mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Karena siapakah kita sebetulnya ya? Kita sudah manusia yang berjatuh dalam dosa, kita sudah buat kesalahan di hadapan Tuhan, lalu kita sendiri yang sebetulnya berbuat kesalahan itu karena Tuhan sudah bilang jangan melakukan dosa itu, jangan melanggar, tetapi kita yang melanggar. Tetapi Tuhan itu mau mencari kita terus, mau membawa kita kembali untuk bukan menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi anak-anak Allah. Bahkan satu bagian firman Tuhan yang menarik dari Maleakhi pasal 3, di sana dikatakan mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Mereka akan kujadikan milik kesayanganku. Bapak Ibu dan Saudara, di rumah mungkin kita punya milik kesayangannya, sesuatu hal yang berharga. Kalau sesuatu hal yang berharga itu biasanya eman-eman cari tempat yang bagus. Kalau bisa kita bisa simpan di tempat yang aman dan tidak boleh dimiliki oleh orang lain. Biasanya kita punya barang tertentu gitu ya. Biasanya tidak mau ke rumahnya cari satu-satu gitu Bapak Ibu dan Saudara ya. Cukup kita aja yang tahu. Nah biasanya barang yang berharga itu adalah barang yang sangat kita sukai. Bahkan biasanya saking sukanya itu kita lupa orang lain di sekitar kita gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, dari bagian ini kita mau melihat dulu bahwa Allah itu menjadikan kita sebagai milik kesayangannya. Betapa kita sangat disayangi Tuhan. Kita mau belajar bahwa Allah berinisiatif untuk menjadikan kita sebagai anak-anaknya, dan sebagai anak itu selalu dididik oleh Tuhan, dan mereka diarahkan ke jalan yang benar, mereka dituntun di jalan yang Tuhan inginkan. Tujuannya hanya satu, supaya kita menemukan kebaikan dan keuntungan. Tidak ada didikan Tuhan yang membawa kita kepada sesuatu yang merugikan. Mungkin kita sedang berjalan hari ini dan kita merasakan ini kok jalannya tidak enak ya. Ini kok saya sedang berjalan bersama Tuhan, tapi kok ada kerikil-kerikil tajam yang sedang saya jalani. Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan seringkali izinkan itu terjadi supaya kita semakin dewasa dan semakin matang di dalam Dia. Saya kira kita punya pengalaman ya. Kalau orang tua yang mendidik anaknya, dia tidak akan pernah memanjakan anaknya kepada sesuatu yang keliru. Kalau orang tua yang menyayangi anaknya, dia melihat anaknya salah, dia akan mendidik dia akan cambuk dia dengan cinta supaya anaknya itu menjadi baik. Tidak ada seorang anak yang mendidik anaknya begitu untuk kebencian. Jika dia benci anaknya lalu dia didik dia sampai mati. Itu saya kira orang-orang yang tidak punya hati, tidak punya cinta. Tetapi kita yang punya cinta terhadap anak, kita mendidik mereka supaya mereka menjadi lebih baik. Nah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun umat itu seringkali merasa lebih pintar dari Tuhan, meskipun umat merasa bahwa rencananya lebih baik daripada Tuhan,
Bahkan umat seringkali kebablasan mengikuti pikirannya sendiri. Dan dia seringkali berkata, Tuhan, pemikiranku, arah jalanku itu jauh lebih baik daripada Engkau, Tuhan. Tapi pada akhirnya kalau Tuhan itu dia membiarkan kita akan jatuh sendiri. Tapi apakah Tuhan itu membiarkan kita jatuh? Dia akan melihat kita dan menggendong kita kembali di dalam kejatuhan. Kurang baik apa Tuhan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan yang kita percaya itu jauh sebelumnya sudah menolong kita, menyiapkan kita berkat-berkat yang berlimpah buat kita. Imamat 19 ayat 4 di sana dikatakan, janganlah kamu berpaling, bahkan Tuhan itu mengingatkan kepada umat Israel, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan, sebab akulah Tuhan Allahmu. Tuhan itu sudah berbicara kepada bangsa Israel bahwa jangan berpaling, berfokuslah kepada Tuhan. Tidak usah melihat kiri dan kanan yang menurut kita itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang menjanjikan kita. Tapi seringkali manusia itu melihat apa yang menurutnya baik, tapi belum tentu baik di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini peringatan keras sebab Tuhan itu tahu umat itu paling gampang tergoda, gitu ya. Umat itu paling gampang digoda kalau ada hal-hal dunia ini yang menarik. Padahal di sisi yang lain selalu pengen berkat, gitu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara akan dapat kita pelajari di bagian ini. Saya kira kita semua kali dalam ibadah hari ini pengen berkat ya. Oh ya Allah, setiap saat itu saya berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati keluargaku, berkati pekerjaanku, berkati imanku, berkati hidupku. Yang seringkali kita lupa bahwa berkat itu kita tidak bisa terima ketika kita tidak melakukan hal ini. Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa perhatikan, kalau kita ingin menerima berkat itu adalah yang pertama, dengarkan baik-baik suara Tuhan. Dengarkan baik-baik suara Tuhan. Di dalam ayatnya yang kedua di sana dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau atas segala bangsa ini. Engkau akan memberkati. Tuhan akan memberkati orang-orang yang mendengarkan suara. Bagi orang Kristen, Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang percaya, jauh-jauh hari itu Allah sudah menyiapkan berkat bagi dia. Bahkan di dalam kehidupannya. Kita perhatikan Bapak Ibu dan Saudara ya, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu dan segalanya. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, bahkan makanan kita hari ini ya. Mungkin hari ini kita tidak di ladang, tapi kita punya ladang pekerjaan ya. Tuhan memberkati setiap pekerjaan kita. Ini janji Tuhan yang luar biasa pada kita semua. Sayangnya ayat-ayat yang indah ini seringkali dikutip secara sedia sehingga kita tidak melihat bahwa seringkali kita tidak melihat Tuhan di dalam hidup kita ketika kita tidak menerima berkat menurut ukuran kita. Tuhan seringkali kita tuduh bahwa Dia adalah Tuhan yang ingkar janji. Padahal untuk menerima berkat yang dijanjikan itu ada yang harus dilakukan. Apa yang harus kita lakukan adalah mendengarkan suara Tuhan secara baik-baik. Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin bertanya kepada setiap kita. Coba direnungkan di dalam hati gitu ya. Apakah selama ini kita sudah benar-benar mendengar suara Tuhan? Ataukah selama ini yang kita banyak dengar adalah suara manusia, suara tetangga kita, suara istri kita, suara suami kita, suara orang-orang di luar sana yang menjanjikan kehidupan buat kita menurut kita baik, suara motivator yang seringkali kita dengarkan, atau suara yang seringkali saya lihat di medsos Bapak Ibu dan Saudara yang janji-janji tentang hal-hal yang baik begitu ya. Oh Darwis 5 tahun lagi itu mau jalan-jalan ke Paris begitu ya, akan punya 2025 seperti ini gitu ya. Nah itu kan sebuah janji yang belum tentu bisa ada, walaupun ada orang-orang tertentu yang mengaminkan dia. Nah hal-hal tersebut gitu Bapak Ibu dan Saudara. Tapi yang menarik di sini Bapak Ibu dan Saudaraku, mendengarkan suara Tuhan. Sudahkah selama hidup kita itu mendengarkan suara Tuhan atau tidak? Suara Tuhan itu yang paling banyak Bapak Ibu dan Saudara, dan yang paling setiap hari kita
dapatkan, kita dengarkan, itu ada di Alkitab. Dan bahkan menariknya Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kalau kita tidak bisa baca, kita bisa dengarkan suara Tuhan itu melalui audio. Kalau kita tidak bisa dengarkan, kita bisa lihat. Kita bisa lihat dan dengar hari ini tentang suara Tuhan. Tapi yang seringkali terjadi Bapak Ibu dan Saudara, yang sering paling banyak kita dengar adalah suara-suara yang berasal dari luar Tuhan. Dan itu yang meninabobokan kita, itu yang menyenangkan kita, yang kita anggap, wah ini loh yang menyenangkan. Ini loh sesuatu yang menyenangkan buat saya, dan tidak perlu suara Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kita diingatkan selalu mendengarkan suara Tuhan dan harus senantiasa berjalan lurus dengan suara yang kita dengar dari Tuhan. Yang menariknya Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan menolong kita agar tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi Allah lain di dalam hidup kita. Segala kesibukan yang kita lakukan memang tidak pernah salah, karena kita melakukannya untuk kebaikan kita. Tetapi yang salah adalah jangan sampai kesibukan itu malah menjauhkan kita tidak mendengar lagi suara Tuhan. Jangan sampai aktivitas kita, jangan sampai apa yang menjadi keinginan kita, tujuan hidup kita, kesibukan kita, itu menjauhkan kita dari suara Tuhan, menjauhkan kita dari kehidupan yang kita miliki relasi dengan Tuhan. Bahkan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, dia katakan begini, jawabnya kepada mereka, jawab Yesus kepada mereka, benarlah membuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada. Bisa saja Bapak Ibu dan Saudara, hari ini kita menyanyi, hari ini kita memuji Tuhan, tetapi sesungguhnya itu hanya karena rutinitas kita pergi ke gereja. Wah, nanti saya dicari Pak Agus, ditanyain. Biasanya di WA, Pak gimana kabar, Bu gimana kabar, lalu lanjut di bawah, saya cari di gereja udah datang begitu ya. Apakah seperti itu? Atau kita kencang menyanyi di tempat ini, tetapi hati kita itu jauh dari Tuhan. Yang kita pikirkan adalah apa yang ada di rumah, apa yang akan kita kerjakan kemudian, apa yang menjadi pergumulan kita. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, hidup kita yang seharusnya adalah apa yang kita katakan, apa yang kita pujikan hari ini. Bibir kita memuji Tuhan, tetapi sekaligus juga hati kita itu tertuju kepada Tuhan. Sehingga Yesus itu berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada. Menyedihkan kan Bapak Ibu dan Saudara ya. Bahkan dikatakan percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Yesus dengan sangat jelas Bapak Ibu dan Saudara mengajarkan kita bahwa kita itu mendengarkan firman Tuhan. Kita itu setiap saat belajar firman Tuhan. Kita diajar tentang firman Tuhan, tetapi sebaliknya kita lakukan adalah kita melakukan perintah manusia. Kita melakukan filosofi dunia. Kita melakukan hal-hal yang menurut kita menyenangkan, tetapi bagi Tuhan menyedihkan. Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika hal ini terjadi bukan berkat yang kita terima, melainkan kebalikannya. Yang tertulis dalam lanjutan ini adalah kita menerima utuh dari Tuhan. Adalah penting bagi kita untuk terus taat kepada perintah Tuhan, menjaga diri kita agar terus berjalan lurus sesuai dengan suara Tuhan yang kita dengar, sehingga berkat-berkat yang dijanjikan Tuhan tidak terhalang kepada kita. Tuhan tidak menjanjikan segala sesuatu yang sia-sia. Justru Tuhan itu menjanjikan berkat-berkatnya karena kita ini adalah anak-anaknya. Bapak Ibu dan Saudara, satu hal yang menarik ya, mungkin bagi manusia kalau sesamanya melakukan kesalahan atau anaknya melakukan kesalahan berkali-kali, biasanya itu dihukum. Bapak Ibu dan Saudara, kalau terus melakukan kesalahan, kadang-kadang saya melihat ada orang tertentu, wah saya menyerah, anak saya itu benar-benar tidak bisa diarahkan lagi, sehingga orang tuanya kata. Tetapi Tuhan itu tidak, Bapak Ibu. Kita berbuat salah tetap diarahkan
Walaupun Tuhan seringkali memberikan cambuk yang sedikit menyakitkan, itu karena Dia sayang sama kita. Tetapi hari ini Tuhan mau berkata kepada setiap kita, Tuhan mendatangkan berkat bagi mereka yang mendengar suaranya. Tuhan memberkati orang-orang yang selalu setia mendengar suaranya di dalam kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita mendengarkan suara Tuhan di dalam hidup kita hari ini? Ketika kita pulang nanti, diingat Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan, biarlah suaramu yang selalu kudengar di dalam telingaku. Dan biarlah suaramu itu yang mengarahkan hidupku berjalan di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, kita mau belajar Bapak Ibu dan Saudara supaya kita menerima berkat dari Tuhan. Lakukan dengan setia segala perintahnya. Di sana dikatakan di dalam ayatnya yang pertama, Bapak Ibu dan Saudaraku, di sana dikatakan bahwa segala berkat, ayat kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Lalu ayat yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah. Jadi ada begitu banyak orang Bapak Ibu dan Saudara mendengar perintah Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Jadi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, misalnya orang begitu ya. Nah, bagian ini Bapak Ibu dan Saudara tidak cukup ketika kita mendengar perintah Tuhan, tetapi harus juga melakukannya dengan setia segala perintah Tuhan. Bunda Teresa pernah berkata begini, Tuhan tidak meminta kita untuk sukses dalam segala hal, melainkan Ia meminta kita untuk setia melakukan segala perintah. Banyak orang yang menghubungkan berkat Bapak Ibu dan Saudara dengan keberhasilan dan kesuksesan. Orang seringkali melihat bahwa semakin orang sukses, maka hidupnya semakin diberkati. Tunggu dulu. Pernyataan Bunda Teresa dan bagian firman Tuhan ini yang kita baca ini kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sesungguhnya menilai kesetiaan kita di dalam menjalankan perintah dan kehendaknya. Perkenanan Tuhan akan datang, berkat Tuhan akan datang kepada mereka yang selalu setia kepada Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, lalu setia melakukan perintah. Tuhan berjanji akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Tuhan berjanji untuk menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu merasakan berkat Tuhan di dalam hidup kita, kalau kita setia melakukannya. Tuhan tidak hanya menjadikan berkat yang berlimpah, tetapi lebih daripada itu, Dia akan menjadikan kita saluran berkat yang berdampak di dalam kehidupan banyak orang. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sebagai anak Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kerinduan Tuhan untuk memberkati kita jauh lebih besar daripada ketika kita punya kerinduan untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Saya ulangi bagian ini Bapak Ibu dan Saudara ya. Karena kita ini umat-umat Tuhan, kerinduan Tuhan itu jauh lebih besar memberkati kita daripada kerinduan kita untuk memperoleh berkat dari Tuhan. Kurang baik apa Tuhan kita? Yang kita perlu lakukan hanyalah setia menjalankan semua perintah Tuhan. Setiap perintah dan ketetapan Tuhan diberikan tidak bermaksud untuk membatasi kebebasan kita, tidak bermaksud untuk membatasi bahwa kita ini tidak bisa melakukan segalanya. Justru sebaliknya, segala perintah Tuhan itu, jika kita setia melakukannya, mengarahkan kita kepada kehidupan yang lebih baik, mengarahkan kita untuk menemukan hal-hal yang lebih baik, karena dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Jadi jangan pernah berpikir, aduh firman Tuhan kok berat sekali ya, saya tidak mampu melakukannya Tuhan. Tuhan itu tahu Bapak Ibu dan Saudara. Kalau Dia sudah memberikan firman-Nya kepada kita, Dia sudah tahu bahwa kita mampu untuk melakukannya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian kita tidak akan mengalami kesusahan di kemudian hari kalau kita selalu setia mendengarkan perintah Tuhan. Memang bukan perkara mudah untuk melakukan perintah Tuhan. Itulah sebabnya kita memerlukan Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman itu. Karena itu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menolong kita, memberkati kita di dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah ingkar janji untuk memberikan berkat-Nya buat kita hari ini.
Yang terjadi adalah justru kita seringkali ingkar janji untuk setia kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah ingkar janji untuk memberikan berkat. Yang seringkali terjadi adalah umatnya seringkali ingkar janji untuk setia kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, renungkan dalam hal ini. Apakah saya dan saudara hari ini adalah umat yang setia kepada Tuhan? Jangan-jangan saya lebih setia kepada kesibukan saya, tujuan hidup saya, pencapaian saya, ketimbang saya setia kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan kembali. Ketika kita menjadi umat-umat Tuhan, Tuhan itu sungguh-sungguh sudah menyiapkan berkatnya. Karena kita ini adalah anak-anak. Jadi kalau Bapak kita tidak mungkin tidak menyediakan berkat buat anaknya, pasti dia menyediakan itu. Syaratnya adalah kita mendengarkan suara Tuhan dan kita setia melakukan suara Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara, kiranya kita mulai hari ini untuk berkomitmen mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan setia di dalam hidup ini. Tuhan selalu memberkati mereka yang setia, mereka yang terus melakukan perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami sejenak merenungkan firman Tuhan, bahwa kami seringkali tidak setia di dalam perjalanan hidup kami. Kami seringkali tidak mendengarkan suara Tuhan. Sehingga ketika kami berkata bahwa Tuhan, di manakah berkat itu yang kami minta setiap saat? Seringkali berkat itu kami tidak temukan karena kami tidak melakukan perintah-Mu dengan setia. Kami tidak mendengarkan suara-Mu yang menuntun kami kepada hal-hal baik. Tuhan, ketika kami pulang, kami mau berkomitmen Tuhan. Kami ingin menjadi orang-orang yang setia mendengarkan suara-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami adalah anak-anak yang diangkat oleh Tuhan. Kami adalah anak-anak yang sungguh-sungguh disayangi oleh Tuhan. Dan kami dipersiapkan untuk menerima janji berkat itu. Tolong kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mendapatkannya. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar, karena Engkau adalah Bapa kami dan kami adalah anak-anak. Karena seorang Bapa yang baik pasti memberikan apa yang diperlukan oleh anak-anaknya. Kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu yang boleh hadir beribadah dengan berkat berlimpah dari Tuhan. Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Danis. Kiranya kita menjadi umat-umat yang diberkati dan tetap setia kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kita. Persembahan akan diiringi pujian langit dan pujian Tuhan.
ucapan syukur ya Bapa. Karena setiap berkat yang mengalir dalam kehidupan kami percaya Tuhan Kau sudah menakar dan memperhitungkan sedemikian rupa ya Bapa. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang kami terima hari ini dan saat ini. Karena kami percaya Tuhan, Engkau terus menyediakan berkat yang lebih besar lagi, seperti janji firman-Mu ya Bapa, yang terkadang kami mengukur dengan diri kami sendiri berkat-berkat yang berasal dari Engkau, padahal Engkau telah menyediakan yang terbaik bagi kami ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, biar kami terus belajar ya Bapa, untuk terus setia mendengar firman Tuhan, mencerna firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan, dan mengimani firman Tuhan, sehingga hidup kami penuh dengan ucapan syukur. Pagi hari ini kami memberikan persembahan ini ya Bapa. Engkau terima persembahan ini Tuhan sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Dan biarlah hati kami penuh limpah ruah bersyukur hari lepas hari kepada Engkau saja Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali, kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh salah seorang majelis. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih untuk pelayanan Dosen Daris dan juga Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian sudah melayani kita pada ibadah hari ini. Ya, setelah mengamati dan mempertimbangkan, kami dari Penatua Katekisya memutuskan akan mengajukan kepada PP Sinode untuk pencalonan kependetaan Evangelis Daris yang melayani di Katekisnya. Jika ada jemaat yang keberatan dapat menghubungi Penatua untuk ditinjau lebih lanjut. Mohon kita dukung bersama dan juga sama-sama kita doakan. Gereja kita juga akan membeli drum elektrik untuk tambahan penunjang ibadah kita. Mari kita bersama dukung dalam doa dan persembahan. Persembahan dapat melalui kantong hitam nanti sampai dengan bulan September. Untuk ibadah komisi wanita, Question and Answer Alkitab oleh Dosen Rifka tanggal 1 Juli. Untuk tema ibadah bulan Juli yaitu bertumbuh dalam Kristus melalui tokoh Alkitab. Tanggal 2 Juli tokoh yang diambil adalah dari Maria, yaitu menyimpan segala perkara kebanyakan oleh Dosen Rifka. Liturgosnya oleh Saudari Fani, musiknya Penatua Ise, singernya Saudari Alexa dan saudara lain, penyambut dan persembahan Penatua Willy dengan Bapak Nisa, snacknya dari keluarga Bapak Willy, dan multimedianya oleh Saudara Dustin. Lalu untuk tanggal 9 Juli yaitu dari Otniel dengan nama penyelamat oleh Dosen Darwis, dengan liturgosnya Bapak Adri, pemusiknya Saudari Margaret, singernya Ibu Niklik dan Saudara Dustin, penyambut dan persembahan Penatua Ise dari Bu Ani, untuk snacknya dari Penatua Uli, dan multimedianya oleh Saudari Anes. Untuk persekutuan doa hari Rabu tanggal 28 Juni dengan tema berbalik dengan bergantung. Firman-Nya oleh Evangelis Daris, WL-nya Penatua Hekti, pemusiknya Bapak Budi, snacknya oleh keluarga Ibu Ratna. Ini persekutuan rumah tangga ya, jadi akan dilakukan di rumahnya Bu Ratna, Jalan Tembakan, Jalan 14.
Ini adalah pokok doa sebelum kita nanti dapat kita doakan bersama di rumah. Dan ini adalah laporan persembahan mingguan kita. Dan ini juga laporan keuangan dari ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang sudah kita lakukan. Ya, pada minggu ini kita merayakan bersama ulang tahun salah satu jemaat kita, Ibu Fitri, tanggal 18 Juni. Saya persilakan untuk maju ke depan. Ya, kita nyanyikan bersama lagu Happy Birthday. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan melihat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami bersama. Engkau selalu merawat kami, menolong kami melewati setiap hari-hari perjalanan hidup. Istimewa kami melihat Fitri boleh berulang tahun. Biarlah Tuhan terus memberkati. Engkau berkati masa depannya, pekerjaannya Tuhan, dan juga setiap doa dan harapannya Engkau dengarkan Tuhan, supaya sungguh-sungguh menjadi kenyataan di dalam kehidupannya. Tuhan, Kau berikan kesehatan, kekuatan, dan juga iman yang senantiasa kuat di dalam Engkau. Tuhan, kiranya berkat berlimpah turun atas Fitri di dalam menangani segala perjalanan hidupnya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Biarlah Engkau terus memberkati Fitri dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, para jemaat, mari Nanti saya mengundang jemaat bagi sendiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi juga dari sejati adalah kita memberikan pesan kita di hadapan Tuhan. Jika doksologi berkat akan disampaikan oleh majelis Danis dan kita tutup dengan amin soal. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar di dalam rumah. Dan biarlah segala berkat ini akan menjadi milikmu. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu, akan memberkati kita sekalian
mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Silakan bersahabat dulu. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus